Munajatku sederhana saja, menggenggam kerinduan akan hari depan dan mahakarya bagi kehidupan. Kudaki multazam, kumikrajkan hari ini kehadiratnya, sang maha konglomerat dan pemilik pundi-pundi jagat raya. Air mata mengisap pesirna dalam maunya. Depan multazam, aku tiada. Bismillah, Assalamualaikum, welcome to Open Book Chapter 2. Kali ini kita akan open book sebuah buku yang sangat-sangat amat menarik, yaitu sebuah novel religi atau novel islami berjudul Bait-Bait Multazam. Seperti biasa kita telanjangi dulu bagian luarnya sebelum membahas unsur genetiknya. Bait-Bait Multazam, dari judulnya aja udah kerasa banget ya genre yang diambil itu apa. Buat yang belum tahu nih Multazam itu apa, Multazam itu dinding Ka'bah yang letaknya di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Multazam ini diyakini sebagai tempat yang mustajab banget untuk memanjatkan doa. Gak heran kalau misalnya tempat ini tuh diburu banget jemaah haji dan umroh setelah mengerjakan tawaf. Ini dia gambarnya. Buku ini karya Abidah El-Khailieki atau Kholieki, Ima nggak tahu pronunciation yang benar menyebutkan namanya gimana. Ini akhwat ya teman-teman, penulisnya perempuan, semoga yang salah mengira cuma Ima aja. Karena teringat Habibur Rahman El-Seiraji, penulis fenomenal Ayat-Ayat Cinta adalah laki-laki, jadi Ima kira ini juga laki-laki, ternyata salah besar, penulisnya perempuan. Abidah El-Khailieki ini penulis novel bestseller Perempuan Berkalung Sorban yang juga sudah difilmkan. Baru tahu kan? Sama, padahal Ima juga pernah nonton filmnya tapi baru tahu nama penulisnya. Rata-rata sih, setiap kali ada film yang diangkat dari novel, jarang yang kenal atau tahu dengan novelisnya. Jangan jauh-jauh deh, Harry Potter aja. Banyak yang tahu filmnya, tapi sedikit yang tahu sama J.K. Rowling atau J.K. Rowling. Buku ini terbit masih di tahun 2015, sama dengan buku For a Better Tomorrow karyanya Rini Zahirudin yang Ima review sebelumnya. Kayaknya buku yang masih nongkrong di rak buku Ima, itu kebanyakan buku-buku lawas, karena udah jarang banget beli buku fiksi. Diterbitkan oleh penerbit Bunyan atau PT Bentang Pustaka. Waktu Ima kepoin IG-nya penerbit Bentang Pustaka, bener aja rata-rata buku terbitannya pasti religi, tapi nggak semuanya. Contoh penulis terkenal yang menerbitkan bukunya di Bentang Pustaka adalah M.H. Ainun Najib. Belum lagi nih yang baru ada berjudul Sirot. Tahu ya ini sirat apa sirot. Ukuran bukunya 13x20 cm dan tebalnya 2 cm, beda setengah cm dengan yang kemarin. Lebih tebal dari buku sebelumnya karena terdiri dari 234 halaman. Tapi Ima masih menganggapnya termasuk kategori tipis sih, karena masih under 400 halaman. Oke, mari kita masuk ke sesi pembedahan. Kita kesampingkan dulu soal cover karena ini akan dibahas di hal yang tidak berkenan di pikiran Ibu. Isi buku ini apa sih? Apa kaitannya antara Multazam dengan isi cerita? Dan apa yang bikin Ima tertarik banget buat review buku ini? Bermula dari seorang perempuan berusia 21 tahun, asal Yogyakarta bernama Hilya Annisa. Hilya ini masih kuliah jurusan psikologi, tapi sangat tertarik dengan dunia kepenulisan. Di samping Hilya ini mahasiswa, dia juga berprofesi sebagai penyair atau sastrawan atau penulis lah ya. Latar tempat yang jadi opening di novel ini adalah langsung kondisi kota Mekah. Terbesit kan di pikiran, lah dia orang Jogja, ngapain jauh-jauh tiba-tiba ada di Mekah, menggambarkan kondisi haji di sana lagi. Ternyata Hilya ini salah satu anggota PPIH, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji. Pastikan lancar banget bahasa Arabnya untuk bisa menjadi seorang PPIH. Udah pasti cerdas lah, apalagi di usia Hilya yang masih 21 tahun. Cara Hilya mendapatkan inspirasi untuk menulis, Hilya ini sering melakukan wawancara dengan orang-orang yang penting yang dia temuin, para pembesar haji, konsul, wamen alias wakil menteri misalnya. Orang-orang yang menarik buat diwawancara menurut dia. Entah pengalamannya, entah masa lalunya, ya nyari riset lah. Dan teman-temannya juga anggota PPIH pun tahu soal kebiasaan dan pekerjaan Hilya yang hobi ngewawancarain orang ini. Suatu hari, celetuklah seorang teman sekamarnya bilang, kalau kamu nggak mau wawancara Muhammad Hendry Togasinaga, mahasiswa asal Indonesia,
Medan sih lebih tepatnya, yang lagi kuliah di Suriah. Apa yang menarik dari Henry untuk diwawancarai? Nah, dia itu seorang mu'alaf, kelihatan jelas lah dari namanya. Dan Henry ini juga salah satu anggota PPIH. Hilya awalnya pura-pura cuek, tapi di dalam hati tertarik waktu dengar soal Henry ini. Kayak unik aja gitu. Dan akhirnya Hilya mengontak Henry lewat nomor telepon yang dia dapat dari sekretariat PPIH dan bilang ingin melakukan wawancara. Ketemulah Henry dengan Hilya ini sama-sama sebagai anggota PPIH. Oke, kita batasi sampai sini buat hal yang akan Ima ceritakan. Apa sih yang menarik dari buku ini? Serius ya, baca ini tuh Ima berasa langsung ingin pergi haji karena Masya Allah, penjabarannya detail banget, bikin makin kangen. Siapa sih yang nggak pengen kesana? Pasti pada pengen banget kan? Dan setelah baca buku ini, keinginan itu akan semakin menggebu-gebu. Buku ini sampai membahas gimana kebiasaan orang Arab di sana, seperti misalnya yang berjualan itu banyaknya laki-laki. Aturan-aturan di mana perempuan itu jarang naik taksi sendirian, hal-hal aneh yang dilakukan haji asal Indonesia di sana, nama-nama tempat belanja dari mulai mall sampai pasar tradisional, nama-nama masjid, Masjid Qisas, Quba, Masjid Umayyah, sampai nama-nama makanan khas Arab seperti misalnya nasi Bukhari, ayam lebaik, ada di buku ini. Latar tempat juga nggak Mekah dan Madinah aja, tapi Suriah, Turki juga dibahas. Lengkap pokoknya, sejarahnya dapat banget. Meskipun nggak banyak kata-kata bijak di buku ini, tapi buku ini sangat informatif banget, bikin yang baca bisa membayangkan gimana suasana kota-kota Nabi tanpa pernah pergi ke sana. Ya, Ima doakan yang nonton ini one day bisa pergi ke Tanah Suci ya. Biar Ima diaminkan duluan sama malaikat, terus Ima duluan yang pergi ke sana. Buku ini ditulis dari sudut pandang orang pertama, namun ada dua sudut pandang, yaitu sudut pandangnya Hilya, dan ketika Henry menceritakan perjalanan hidupnya dari kecil, kehilangan ibunya secara sadis, menjadi anak yang benar-benar bebas, sampai akhirnya memutuskan menjadi seorang mu'alaf, itu diceritakan dari sudut pandangnya Henry. Diksi yang dipakai Hilya di awal akan keras agak berat. Mungkin faktor dia seorang penyair, jadi disesuaikan oleh penulis novelnya. Contohnya, seperti diksi Semesta Damba, lalu dipuji-puji setinggi Gunung Uhud. Atau contoh quotes yang ada di pertama itu adalah diksi yang ditulis dari sudut pandangnya Hilya. Tapi ketika sudut pandangnya pindah dari sudut pandang Henry, diksinya lebih ringan dan lebih mudah dipahami. Apalagi ketika menceritakan Henry kecil, feel Batak dan penjelasan kondisi medannya juga dapat banget. Gaya bahasanya apalagi, "Mbah, mana pula kau mengharamkan babi?" Sampai penjelasan tentang asal-usul marga Batak, Sinaga, Situmorang, Pandiangan, dan Nainggolan, itu juga ada dibahas di buku ini. Sangat amat menarik karena Hilya dan Henry itu berbeda sekitar. Henry masuk Islam di usia 23 tahun, belajar Islam selama 5 tahun, 28 berarti ke 21. Mereka berbeda 7 tahun. Tapi dua-duanya nyambung dan sama-sama cerdas. Mereka tahu sahabat Nabi, ulama-ulama yang lahir di Suriah, Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Zawji, sampai Imam Nawawi. Hilya bahkan sampai bisa menjelaskan kenapa Laut Merah disebut Laut Merah dan bagaimana kejadian Nabi Musa alaihi salam membelah lautan dapat dijelaskan dengan teori fisika. Ternyata di Laut Merah itu tumbuh bunga dari ganggang Cyanobacteria atau disebut Trichodesmium erythraeum. Jenis ganggang ini setelah mati akan mengubah warna air laut dari biru kehijauan menjadi coklat kemerahan. Tentang teori fisikanya nih, jarak yang harus ditempuh Nabi Musa dan umatnya itu sekitar 1.800 meter di pedalaman perairan yang rata-rata mencapai ratusan meter. Pengikut Nabi Musa berjumlah sekitar 600.000 orang, jadi perlu waktu tempuh sekitar 4 jam. Dengan kata lain, laut itu terbelah juga selama 4 jam. Apakah hal tersebut mungkin terjadi? Sangat mungkin sekali. Diperlukan hembusan angin dengan kecepatan konsisten 108 km per jam sepanjang malam untuk dapat membelah air laut tersebut dalam waktu 4 jam. Allahu Akbar. Air laut itu diempas angin secepat itu hingga mencapai dasar laut dan membentuk laguna. Persis seperti fisika, angin dapat mengempaskan air menjadi sebuah jalur yang aman untuk dilintasi dengan sifatnya yang luas. Kemudian, kembali mengalir seperti semula. Panjang laguna itu diperkirakan sejauh 3-4 km, lebarnya 5 km, yang terbelah selama 4 jam. Keren banget kan? Ajaib, tapi bisa dibuktikan secara fisika. Baca novel ini bikin insecure,
subhanallah novel Ima apaan gitu, cuma tong kosong nyaring bunyinya. Tapi insecure yang positif, karena bikin motivasi buat belajar makin sering lagi supaya nanti bisa menulis novel sekeren ini. Ima juga punya cerita tersendiri nih dari pembelian novel Bait-Bait Multazam ini. Dulu Ima belinya bareng kakak Ima yang cowok waktu ada Big Bad Wolf Book Fair, pameran buku yang 2 juta buku lebih itu, di Mansion Pine, Kota Baru Parahyangan, seberang Masjid Al-Irsyad. Bazar bukunya murah-murah banget, dan dari pagi sampai tengah malam gitu. Ya kalau nggak salah sih selama 3 hari gitu ya berlangsungnya. Kakak Ima yang beli buku ini, aku mah tim nebeng aja. Terus kakak Ima yang cowok itu kan baca duluan. Ima tanya lah, rame nggak bukunya? Terus kakak Ima itu bilang, nggak rame buku kamu katanya. Pas udah baca buku ini, wallahi ramean buku ini. Buku Ima mah cuma remahan ranginang. Kayaknya dia tuh bohong cuma buat nyenengin hati adiknya. Atau mungkin sindiran secara nggak langsung juga ya. Entahlah, semoga dia tidak mendengarkan video ini. Oke, kita bahas minusnya atau hal yang bikin Ima kurang sreg di buku ini adalah pertama cover. Kenapa Ima nggak bahas soal cover di awal? Karena Ima bahas di bagian ini. Sebenarnya ini bagus ya, huruf judulnya juga timbul. Biasanya salah satu ciri buku ori itu judulnya timbul. Cuma bagi Ima, warnanya terlalu mencolok, merah, dan Ima kurang suka ketika ada visualisasi wajah di cover buku, karena seolah membatasi imajinasi pembaca. Cover ini sangat masuk dengan isi cerita sebenarnya. Hilya itu punya darah campuran Timur Tengah dari neneknya, yang otomatis meskipun orang Jogja, dia wajahnya agak ke Timur Tengahan. Pas dengan cover yang agak mirip orang Rusia ini. Dia juga sering minum teh susu buatan Henry, tapi nggak semua pembaca kan membayangkan perempuan asal Timur Tengah ini berwajah seperti perempuan di cover. Itu mengganggu menurut Ima. Judul udah masuk banget sebenarnya, karena di ending Hilya berdoa di depan Multazam sebelum kembali ke tanah air. Itulah mungkin kenapa alasannya Bait-Bait Multazam. Lalu selanjutnya yang menjadi minus adalah ada beberapa bahasa Arab yang nggak diberi terjemahan dan beberapa kata singkatan yang nggak dijelaskan kepanjangannya apa. Contoh, wamen, wakil menteri, wamen, Ima bacanya wamen. Wakil menteri itu kalau yang nggak mau searching ya nggak akan tahu gitu kan. Kalau kata-kata bahasa Arab yang sederhana, ya masih bisalah untuk dipahami. Syukron, tafadol, sabahal khair. Kalau kalimat yang agak panjang, seperti misalnya, kaifa haluk hazal yaum, bagaimana kabarmu hari ini, itu nggak diberikan terjemah. Jadi buku ini agak sulit dibaca untuk yang awam dengan bahasa Arab. Beberapa, tapi ya nggak semua. Buku ini menuntut untuk menjadi pembaca aktif. It's okay lah nggak ada terjemah, tapi kita sebagai pembaca harus inisiatif mau nyari tahu atau searching artinya apa. Sekalian belajar bahasa Arab juga. Dan yang terakhir adalah interaksi antara Hilya dan Henry yang menurut Ima terlalu intens. Karena meskipun mereka memiliki alasan yang syar'i untuk wawancara, dan di Arab itu perempuan memang terlalu riskan untuk pergi kemana-mana sendirian, dan lebih sering ditemani teman laki-laki. Tapi kenapa harus berdua? Padahal Hilya punya teman perempuan seabreg. Kenapa nggak wawancara bareng Henry, bertiga ditemani perempuan yang lain, anggota PPIH yang lain. Jadi Hilya sering keluar berdua bareng Henry selama 3 hari atau seminggu itulah. Makan-makan, jalan-jalan, sampai dianterin belanja, sampai dipilihin minyak wangi, sampai pulang malam, sampai menghirup wangi parfum yang dipakai. Dimana sependek pengetahuan Ima, perempuan itu kalau pakai parfum atau baunya kecium sama lawan jenis dicap penzina kan. Nah ini Hilya sama Henry malah sengaja, kamu pakai parfum apa hari ini? Kan sebel. Mereka juga gombal-gombalan, penyairku, Hilyaku, dan lain-lain. Dan makin lama tuh makin parah. Sampai suap-suapan, sampai pegangan tangan juga. Oke lah, ketika kondisinya mendesak karena mereka lewat ke lorong yang agak berbahaya gitu, makanya Hilya pegangan tangan sama Henry. Tapi setelah kondisi aman, Henry itu nggak melepaskan pegangan tangannya. Ya Allah, Bang Henry, nggak boleh tahu ya, belum mahram. Hilya sama Henry lebih sering berangkat berdua ketimbang bareng teman-teman perempuannya. Padahal di awal tuh, Hilya itu tipe orang yang sangat menjaga, karena waktu temannya Nina keasikan melihat askar ganteng yang berdiri dekat Multazam sama Hilya tuh ditarik supaya nggak berkelanjutan. Makin sini kok malah Hil yang bersifat kayak gitu. Itu yang kurang bisa berterima di pikiran Ima. Ada juga bagian di mana mereka itu jajan es krim dan makannya bareng
Dan mereka tuh makannya berdiri, padahal Henry menyebutkan hadis larangan makan sambil berdiri. La yasrobana ahadukum iman. Janganlah kamu makan sambil berdiri. Tapi Henry sama Hilya juga makan sambil berdiri. Kayak nggak ada usaha nyari dulu tempat duduk terdekat atau minimal lepas sandal buat duduk. Ya wallahu alam bisawab, karena emang nggak tahu ya kondisi lapangannya seperti apa. Itu aja sih minusnya. Sekali lagi, ini hanya sebatas opini, tidak untuk menjatuhkan pihak manapun. Ya, kita hidup di zaman semua orang beropini dan semua orang merasa opininya adalah benar. Di samping minusnya masih banyak nilai plusnya juga. Novel ini sangat informatif tadi, banyak ilmu baru, dan juga membuat Ima sadar gimana kita sebagai seorang yang sudah muslim sejak lahir merangkul saudara-saudara kita yang mu'alaf. Karena euforia kita itu kerap kali sebatas waktu pengucapan kalimat syahadat aja. Tapi setelahnya apakah kita merangkul dia, mengajarkan dia, memberitahu dia dasar-dasar Islam? Jarang kan? Udah syahadat ya udah aja gitu dibiarkan. Sampai ketika mu'alaf itu melakukan kesalahan, kita kerap kali menghakimi padahal kita lupa apakah kita sudah pernah memberitahunya atau belum. Itu yang dialami Henry juga ketika menjadi seorang mu'alaf. Ketika sudah mu'alaf, untuk dapat belajar Iqra aja, dia nggak ada yang mengajarkan gitu, tidak difasilitasi, tidak ada orang untuk bertanya, diantep lah gitu, sakarep lah. Sholat hanya sebatas hafal gerakan aja. Semangat Henry untuk belajar agama juga perlu diacungi jempol. Bayangkan, dia 5 tahun baru menjadi mu'alaf, udah belajar sejarah Islam, udah belajar bahasa Arab, bahasanya Al-Quran gitu ya. Kita yang sejak lahir udah Islam, apa kabar gitu, sampai susah payah Henry itu nyari beasiswa supaya bisa mengenal Islam lebih dalam ke Suriah. Bagi Ima, Henry itu ibarat Abu Hurairah yang terakhir memeluk Islam atau di akhir kenabian baru memeluk Islam, tapi menyusul sahabat-sahabat yang udah lebih dulu memeluk Islam. Henry Islamnya belakangan, tapi ilmunya paling banyak ketimbang yang udah Islam dari lahir. Oke, segitu aja yang mau Ima sampaikan di open book kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Kesalahan adalah hamba, sementara pengampunan adalah zat yang maha mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti mengakhiri presentasi ya teman-teman. As always, fi amanillah.